tetepan ya nih. Apakah performanya masih normal? Iya kan? Ya, waktunya balik ke rumah. Nih, kilometernya 12.755 ya. Nah, wih, lampu merah lagi. Ya, karena di desa lampu merah itu hanya lampu saja, jalan terus. Ya, toh. Ini sekarang kita coba performanya ketika pulang ya, tanpa ngecas sama sekali ini ya. Semoga aja nyampe sampai rumah. Tapi harusnya kalau rata-rata kalau performanya masih bagus, 60 kilo itu masih sisa. Tapi tenaganya mungkin agak loyo. Nah, di sini permainan tangan saya ini, manajemen turtle-nya harus dimainkan, ya kan? Sedikit-sedikit aja, tipis-tipis. Nah, ini, oh ya, ini video bagian kedua ya, karena tadi untuk bagian yang pertama itu waktu berangkatnya lumayan durasinya panjang ya, jadi saya bagi dua. Ya, semoga terhibur lah untuk video saya yang apa adanya ini, ya kan? Tadi sampai penjelasan di joknya, sponnya tipis, tebal tapi terlalu empuk, terlalu lemur banget. Jadinya kalau dibikin lama itu cepet gembos, ya kan? Yes, kayak ban bocor halus, ya kan? Lama-lama itu tipis, akhirnya jadi ke plastik joknya. Oh iya, selain itu di joknya itu harusnya kan kalau di motor-motor yang sudah pabrikan besar itu kan di joknya, di bawah joknya atau sebaliknya jok yang plastik itu dalam itu dikasih karet. Nah, ini kan enggak. Terus kemarin kan saya kasih sponati ya, sponatinya sampai rusak itu. Nah, itu enggak kuat. Ini besok rencana juga tak kasih karet juga, jadi biar lebih nyaman. Kalau enggak itu kayak kayak masuk dalam ini ya. Nah, itu loh jadinya si plat joknya, plastik joknya itu kena langsung sama bodi bagian dalamnya itu. Jadi kalau gesekan terus itu kan akhirnya plastik sama plastik bergesekan, kan pasti ada yang terkelupas ya sedikit-sedikit. Nah, kalau pakai karet kan joknya lebih diam, terus dia lebih rigid. Itu mau tak bikin seperti itu. Jadi ya waktu modifnya itu, ketika modif sekalian pasangin karet jok. Untuk bagian belakang sih karet joknya masih aman ya, karena kan boncengin orang itu jarang-jarang. Tapi kalau dibuat untuk pengendara itu bagian depan kan ada 6 titik, jadi 6 titik dalam satu jok, 2 depan, 2 tengah, sama 2 belakang. Nah, yang 2 depan itu udah lepas, 2 tengah juga udah lepas, terus 2 belakang itu masih ada tapi sudah kempes ya, gitu ya. Sponati sih seberapa sih kekuatan untuk menahan joknya itu, padahal yang naik kan bobotnya nggak cuma 50 kiloan, kadang ya kayak semalam itu 100 lebih itu pasti, karena yang naik itu cowok, badannya besar, tinggi. Itu saya udah, waduh, ini kalau saya cancel pasti sakit hati. Satu, keduanya dia cari driver lagi pasti lama, karena driver yang mau
ngangkut penumpang yang sebongsor itu jarang banget. Karena apa? Mereka mikirnya nanti di bensin boros, soknya rusak, kayak gitu, bayarannya tetap kan gitu. Nah ini memasuki jalur pedesaan lagi ya. Kalau lewat jalur sana sih lebih cepat, tapi lebih jauh dan ramai jalannya. Kalau lewat sini jalannya lebih singkat, lewat pedesaan sepi, tapi jalannya berlubang karena ini jalan sodetannya truk-truk yang besar yang bawa barang-barang berat itu. Ini saya potong di sini dulu ya, nanti kalau udah sampai di daerah perbukitan nanti tak rekam lagi. Oke. Ini mendekati daerah perbukitan ya, jadi videonya tak mulai dari sekarang. Nah tuh barusan dengar gak suara sebelakang itu ngejedak? Itu karena ribonnya sudah mulai mati ya. Kalau olinya bocor sih enggak ya, mungkin anu ya, karena apa itu namanya, sok murah. Itu kan saya dapat sok itu harganya 150 kurang lah, sekitar segitu harganya. Nah ya kalau dapat harga segitu, dapat 2 biji, mana ada kualitasnya kan gitu ya. Harga itu nggak bohong kan gitu. Terus keren juga nih cewek pakai motor cowok. Ini cewek apa ibu-ibu ini? Oh, kayaknya ibu-ibu ya. Ya kayak gitulah. Enaknya ngevlog di jalan tuh ada aja yang diomongin. Tapi ya dari shot segitu, kayak semalam itu dapat yang bebannya berat, itu malah dia anteng, nggak ngejedak sama sekali, nggak ngejeblok, terus nggak mentok nih. Kalau gitu harusnya kan kalau udah 100-an lebih itu wah udah habis gitu di jalan. Apalagi dapat polisi tidur kayak gitu, udah wah jadi otomatis ceper kan gitu. Tapi ya untungnya enggak sih, enggak sampai segitunya, jadi masih tetap aman. Cuma jeleknya itu malah ngejedaknya itu ketika dapat lubang-lubang kecil kayak gitu. Kalau lubang besar kan jelas ya. Nah ini masalahnya itu lubang-lubang kecil gitu. Nah ini saya cuma mainin manajemen ini aja, ini ngegas sedikit lepas, karena ya seperti video yang sebelum ini ya, pengetesan ini itu dia kan apa namanya, torsinya atau tenaga putarnya itu hanya di awal untuk motor listrik. Nah itu perbukitannya sudah mulai kelihatan ya. Itu jadi saya karena ya pengalaman lama oh jadi tahu kalau biasanya pakai motor bensin kan putar aja gitu. Nanti habis bensinnya ya beli kan gitu dulu. Kalau sekarang ya wah nggak mampu, saya nggak ngatasi, mending pakai ini kemana-mana. Karena ya itu apa, ngecas dimana aja bisa, yang penting ada listriknya ya loh. Terus oh iya, dulu sebelum saya tekati seperti ini, itu saya bingung loh pertama kali awal-awal itu. Nanti kalau saya bawa ke sana berapa jauhnya, jaraknya ya kan, terus saya ngecas gimana, itu masih bingung kalau dulu. Kalau sekarang ya karena sudah banyak pengalamannya ya di jalan, oh bisa tahu tempat sana, di sini, di situ gitu. Sampai di trotoar yang dekat, yang di tengah kota
itu kan ternyata ada colokan gratis ya, atau tempat apa charger itu. Nah itu ya karena saya punya motor listrik. Coba kalau enggak, ya enggak tahu saya. Mana mungkin saya nongkrong terus cari chargeran gitu. Karena alasannya ngecas HP ya. Itu sekarang mah enggak, jarang banget ngedrop ya kan. Kalau dulu ya kan kapasitas baterai 5000 ya, sama-sama 5000. Ternyata 5000-nya yang dulu itu lebih boros daripada yang sekarang kan gitu. Ya semoga aja baterai sekarang bakalan lebih murah lagi karena banyak yang bikin ya kan, karena konsumennya mulai banyak. Saya masih berharap di situ sih. Kayak botol dulu kan pertama kali keluar itu harganya sampai 1,5 juta kan. Nah sekarang ada yang jual itu hanya kurang dari 800-an, jadi 700 sekian gitu. Tapi itu hanya botol saja, hanya unitnya aja. Untuk kabel-kabelnya itu masih wiring sendiri ya kan, jadi masih nyeting sendiri. Terus kontrolnya juga disetting sendiri ya kan, dari voltasenya, RPM-nya, limitnya, speed levelnya itu semuanya ngetes ngisi sendiri ya. Nah ini sudah mulai memasuki perbukitan. Nah jalannya ya seperti ini, tapi jalan pintas menuju rumah. Ini kembali pulang ya kan, semoga aja masih kuat. Ini kalau dirasa di saya itu masih ngisi ya, walaupun presentase baterainya pastinya udah mau hampir separuh ya kan, daripada tadi waktu berangkat kan gitu. Karena kan di video sebelumnya itu yang di awal itu kan saya bilang saya nggak akan ngecas ya kan. Biasanya kalau saya jalan kayak gitu, kalau waktu ngojek itu saya pasti udah ngecas, berhenti dimana ngecas gitu ya. Walaupun ngecasnya paling cuma 1 jam ngisi berapa presentasinya, sedikit banget, karena adaptornya kan adaptor yang murah gitu loh. Intinya wattnya itu yang kecil, bukan yang besar gitu. Kalau dihitung dari meteran apa itu, yang alat buat pendeteksi itu yang ada harganya juga itu, yang kWh, ampere, volt gitu. Nah yang digital itu konsumsinya ketika awal ngecas itu nggak nyampe 250, hanya sekitar 240-an kurang lah, 239 ya. Nah ini mulai ada tanjakan 1-2 tapi pendek-pendek ya, lumayan juga. Nih lepas, tarik lagi biar ngisi. Biasanya di situ keputus, langsung pelan dulu. Nah itu saya biasanya lepas gas, tarik lagi gitu.